Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama kali ini belajar tentang sumber hukum Islam. Kita akan memaparkan materi. Mari kita perhatikan dengan seksama. Kita lihat peta konsepnya dari sumber hukum Islam yang akan kita bahas insya Allah. Hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, ijtihad, dan hukum taklifi. Hukum Islam berarti perangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW yang mengatur tentang tingkah laku manusia yang dibebankan pada setiap mukallaf dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, kedua hadis, keempat ijma', yang keempat qiyas. Kita bahas satu persatu dari Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan, dari asal kata qara'a. Menurut istilah Al-Quran, ialah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang dihimpun dalam sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia dan yang membacanya termasuk ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Karena firman Allah yang tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta ulil amri di antara. An-Nisa 59. Sebagai sumber Islam, Al-Quran mengandung 3 pokok pengetahuan hukum yang mengatur tentang kehidupan umat manusia, yaitu 1. Tentang akidah, ketetapan tentang keimanan, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, tuntunan tentang akhlak atau budi pekerti, yaitu ajaran agar seorang muslim memiliki sifat mulia dan menjauhi sifat tercela. Yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang terdiri dari ucapan, perbuatan, dan perjanjian, serta lain-lain. Isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, ibadah atau aktivitas yang menghidupkan tauhid. Yang ketiga, janji dan ancaman. 4. Jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kelima, kisah dan cerita, yaitu kisah tentang orang-orang yang soleh dan yang ingkar atau membangkang. Kedudukan Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan yang utama. Fungsi Al-Quran itu sendiri yaitu sebagai pedoman hidup dan serta petunjuk bagi umat manusia.
Kemudian kita membahas hukum Islam yang kedua, yaitu al-hadis. Hadis menurut bahasa adalah perkataan, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan atau takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kualitas hadis. Pembagian kualitas hadis di sini ada dua. Yang pertama, hadis makbul atau hadis dapat diterima sebagai pedoman yang mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Yang kedua, hadis mardud atau hadis yang tertolak, tidak diterima pedoman hidupnya, yang mencakup hadis dhaif, lemah, dan hadis maudhu atau palsu. Kedudukan dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, memperkuat hukum yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Yang kedua, memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum sifatnya. Yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Itulah fungsi dan kedudukan hadis. Kemudian, macam-macam hadis ditinjau dari banyak dan sedikitnya jumlah orang yang meriwayatkan. Untuk sanad hadis terbagi menjadi dua, antara lain hadis mutawatir. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh segolongan orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin berbuat dosa. Yang kedua, hadis ahad. Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, akan tetapi derajatnya tidak sampai kepada mutawatir. Dilihat dari segi banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu satu, hadis masyhur, yaitu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih. Yang kedua, hadis aziz, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang pada satu tingkatan, walaupun sesudah itu diriwayatkan banyak orang. Yang ketiga, hadis gharib, merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang tidak terputus riwayatannya serta diriwayatkan oleh orang-orang adil, tetapi kurang teliti, meskipun tidak mengandung keganjilan dan kecacatan. Hadis hasan ini juga bisa dijadikan sebagai hujah atau pegangan. Yang ketiga, hadis dhaif atau hadis yang lemah, merupakan hadis yang kurang dari tingkatan hadis hasan. Hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah berusaha keras dan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Landasan dasar hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bahwa Nabi SAW ketika mengutusnya ke zaman, Nabi bertanya, "Bagaimana kamu jika dihadapkan permasalahan hukum?" Ia berkata, "Saya berhukum dengan kitab Allah,
Nabi berkata, jika tidak terdapat dalam kitab Allah, ia berkata, saya berhukum dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata lagi, jika tidak terdapat dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, saya akan beristihad dan tidak berlebih dalam istihad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul ke dada Muaz dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah sepakat dengan utusan Muaz dengan apa yang diridhoi Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmidzi. Inilah dasar hukum daripada adanya ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, ijma'. Kesepakatan pendapat para ahli mujtahid dalam segala zaman mengenai hukum syariah. Kedua, qiyas, yaitu menetapkan suatu hukum yang terhadap suatu masalah yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang ada hukumnya karena keduanya terdapat persamaan ilah atau sebab-sebabnya. Ketiga, istihsan, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap masalah ijtihadiyah berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan. 4. Masalihul mursalah, yaitu menetapkan suatu hukum terhadap suatu masalah ijtihadiyah atas dasar kepentingan umum. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad intiqai atau tarjihi, yaitu merupakan ijtihad yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memilih pendapat ahli fikih terdahulu dalam masalah tertentu dengan menyeleksi pendapat mana yang lebih kuat darinya dan lebih relevan untuk kondisi terkini. Yang kedua, ijtihad insya'i atau ijtihad kreatif kolektif. Ijtihad ini dilakukan dengan cara mengambil konklusi atau kesimpulan hukum baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama fikih terdahulu. Hukum taklifi. Hukum taklifi ialah khitab, titah Allah atau Rasulullah Muhammad SAW yang mengandung tuntutan baik perintah, melakukan, atau larangan. Hukum taklifi ada 5 bagian, yaitu 1. Ijab, artinya mewajibkan atau khitab firman Allah yang meminta mengerjakan dengan tuntutan yang pasti. 2. Nadab atau anjuran, artinya menganjurkan atau khitab yang mengandung perintah yang tidak wajib dituruti. 3. Karohah, memakruhkan, yaitu titah khitab yang mengandung larangan tapi tidak harus dijauhi. 5. Ibahah, membolehkan, yaitu titah khitab yang membolehkan sesuatu untuk diperbuat atau ditinggalkan. Dari kelima hukum tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wajib. 2. Haram. 3. Mubah. 4. Sunnah. 5. Makruh.